Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab modernisasi. Aliran modernisasi adalah produk sejarah dari 3 peristiwa penting di era pasca Perang Dunia Kedua. Pertama, munculnya Amerika Serikat sebagai negara adidat, sementara negara-negara barat lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman dilemahkan oleh Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat muncul dari perang yang diperkuat dan menjadi pemimpin dunia dengan implementasi Marshall Plan untuk merekonstruksi Eropa Barat yang dilanda perang. Pada 1950-an, Amerika Serikat praktis mengambil alih tanggung jawab mengelola urusan seluruh dunia. Yang kedua, penyebaran gerakan komunis dunia bersatu. Uni Soviet memperluas pengaruhnya, tidak hanya ke Eropa Timur, tetapi juga ke Cina dan Korea di Asia. Ketiga, disintegrasi kerajaan kolonial Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, melahirkan banyak negara bangsa baru di dunia ketiga. Warisan teori sejak awal adalah modernisasi mencari teori. Ia mengadopsi teori revolusi dan teori fungsionalisme dalam upaya untuk menjelaskan modernisasi negara-negara dunia ketiga. Seperti yang ditunjukkan Protes 1980-an dan Roher 1968 tentang evolusi sangat berpengaruh dalam pembentukan aliran modernisasi. Teori evolusi lahir pada awal abad ke-19 setelah revolusi industri dan revolusi Prancis. Kedua, revolusi ini tidak hanya mencurahkan tatanan sosial yang lama, tetapi juga meletakkan dasar bagi tatanan sosial yang baru. Revolusi industri dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan reproduktivitas sistem produktif pabrik baru dan penaklukan pasar dunia. Teori fungsionalisme struktural personalis awalnya dilatih sebagai ahli biologi dan pelatihan awalnya sangat mempengaruhi perumusan teori fungsionalnya. Bagi person, masyarakat manusia seperti organisme biologis dan dapat dipelajari seperti itu. Metafora organisme memberikan kunci untuk memahami karya Panson. Pertama, bagian-bagian yang berbeda dari organisme biologis dapat dikatakan sesuai dengan berbagai intuisi yang membentuk suatu masyarakat. Yang kedua, sebagaimana setiap bagian dari organisme biologis menjalankan fungsi khusus untuk kebaikan keseluruhan, demikian pula setiap lembaga menjalankan fungsi tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat. Parson merumuskan konsep implementasi fungsional dengan alasan bahwa ada 4 fungsi penting yang harus dilakukan setiap masyarakat. Jika tidak, masyarakat akan mati. Adaptasi terhadap lingkungan yang dilakukan oleh ekonomi, pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pemerintah, integrasi, menghubungkan lembaga-lembaga yang dilakukan oleh lembaga hukum dan agama, latensi, pemeliharaan pola nilai dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh keluarga dan pendidikan. Yang keempat, fungsi ini membentuk skema yang dikenal sebagai agile, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, latensi. Untuk Panson ada 5 set variabel pola. Himpunan pertama adalah hubungan afektif versus efektif netral. Dalam masyarakat tradisional, hubungan cenderung memiliki komponen afektif pribadi, emosional, dan tatap muka. Bahkan hubungan majikan dan karyawan bersifat efektif dalam masyarakat tradisional. Kumpulan variabel pola kedua adalah hubungan partikulastik versus universalistik. Dalam masyarakat tradisional, orang cenderung bergaul dengan anggota lingkaran sosial yang sama. Misalnya, mereka bekerja untuk perusahaan kerabat,
Orang cenderung bergaul dengan anggota lingkaran sosial yang sama, misalnya mereka bekerja untuk perusahaan kerabat atau membeli dari toko lingkungan. Karena mereka saling mengenal dengan sangat baik, mereka memperlakukan satu sama lain secara khusus. Perangkat ketiga dari variabel pola adalah orientasi kolektif versus orientasi diri. Dalam masyarakat tradisional, loyalitas sering dikaitkan dengan kolektivitas seperti keluarga, komunitas, atau negara kesukuan rakyat. Diminta mengorbankan kepentingan sendiri demi memenuhi kewajiban kolektif. Kumpulan keempat variabel adalah anggapan versus pencapaian. Dalam masyarakat tradisional, seseorang dievaluasi berdasarkan statusnya. Saat wawancara kerja, misalnya, majikan akan menanyakan nama orang tua pelamar dan kerabat lainnya. Himpunan kelima dan terakhir dari variabel pola tersebar secara fungsional versus hubungan yang spesifik secara fungsional. Dalam masyarakat tradisional, peran cenderung tersebar secara fungsional. Misalnya, peran pemberi kerja tidak hanya memperkerjakan karyawan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.